Selamat malam, selamat datang buat yang baru datang. Selamat datang di preview kelas kampus cuan level intermediate ya, kelas cuan-cuan. Jadi kurang lebih di kelas atau ya di kelas cuan-cuan atau di level intermediate ini kita nanti akan bahas tentang struktur market, tentang struktur market intinya sih struktur market menggunakan metode smart money concept. Dan ya malam ini kita preview kelas apa-apa aja yang nanti dibahas, kemudian gas tipis-tipis lah ya biar nggak sia-sia datang atau menyempatkan waktu malam ini buat datang di preview kelas. Temanya malam ini struktur market kurangi rugi, tingkatkan akurasi. Jadi maksudnya setelah kita mapping struktur market, tahu si market ini atau si tren ini arahnya kemana, efeknya jelas sih. Tujuannya meningkatkan akurasi. Kemudian eh, dan meminimalisir resiko. Karena begitu kita tahu ini tren arahnya kemana, akan jauh lebih enak trading atau investingnya ya. Bikin trading plan dan segala macamnya akan jauh lebih enak. Dan preview kelas kali ini juga merupakan bagian dari satu rangkaian eh, workshop kampus cuanya itu juga. Selamat malam, Bang. Selamat datang. Oke, buat yang belum tahu apa itu Smart Money Concept atau biasa disingkat SMC ya. Jadi Smart Money Concept itu ya metode analisis price action yang ya kita gunakan untuk mengidentifikasi arah pergerakan harga lah. Eh, ini mengacunya ke struktur eksternalnya. Jadi tren yang lebih besarnya. Atau kalau misalnya kita eh, mengacu ke Dow Theory berarti major trennya seperti apa. Sebenarnya Smart Money Concept ini konsep apa ya? Ya konsepnya dia ngambil dari itu loh. Kalau kalau di market itu kan harga dikendalikan oleh para pelaku pasar ya atau market maker. Market maker yang bisa signifikan ngendaliin harga itu adalah big traders yang biasanya atau big money yang biasanya itu beberapa golongan misalnya kayak dana pensiun, terus apalagi hedge fund dan kawan-kawannya itu ya. Yang isinya itu institusi, yang isinya di situ ada orang-orang yang mungkin, bukan mungkin sih, jelas lebih pintar dari saya, para fund manager, ya makanya sering juga disebut dengan smart money. Begitulah. Kemudian, kenapa pakai metode smart money concept? Karena dengan metode ini, dengan kita sudah mapping struktur marketnya terutama ya, dengan menggunakan metode smart money concept ini, analisa teknikalnya itu jadi jauh lebih gampang. Eh, saya sendiri ngerasanya jadi jauh lebih terbantu ya dengan setelah dengan setelah eh, ada mappingan struktur marketnya dibandingkan dengan tanpa ada mappingan struktur marketnya. Misalnya kayak gini nih. Belum buka. Supercharged. Oke. Contoh. Sama apa yang aku buka? EAL. Oke, ada coret-coretannya ya. Oke. Indikator saya hilangin dulu aja. Biar gampang lihatnya. Misal kayak gini lah. Satu, dua. Nah, kita ngelihat gambar chart seperti ini. Dari paling kiri ke paling kanan. Kalau misalnya ditanya trennya kayak gimana. Tanpa kita sebut misalnya seberapa lama atau lama periode trennya itu ya pasti akan bingung ya. Dengan setelah kita mapping, nah seperti ini, setidaknya dari yang udah digambar ada zigzag-zigzagnya nih, ya. Dari yang tadinya misal nyampe sini nih, nah, oke, misal nyampe sini nih.
Oke, harganya sampai sini ya oke lah kita bisa bilang oke ini strukturnya masih naik nih ya. Strukturnya masih naik, masih uptrend, masih uptrend. Kapan uptrend itu berakhir? Nah, kriteria-kriteria itu lebih detailnya nanti akan kita bahas. Kapan si uptrend ini berakhir? Ya kalau dia breakdown si pullback terakhirnya, breakdown si atau minor low terakhirnya gitu ya. Oke, ini belum nih, belum berakhir. Si uptrendnya masih bisa dipakai lah. Nah, ini belum. Nah, begitu dia breakdown pullback terakhirnya di 14.25, kita sudah bisa bilang, oke, ini uptrendnya udahan nih, selesai. Terus kita mapping, ya salah. Kita mapping dari yang tadinya ada puncak di sini, kemudian dia bikin, eh, dia breakdown minor low sebelumnya, kita tarik ke sini, kita dengan gampang nih ya, dari yang tadinya ngeliat kayak gini aja, terus kita ngeliat, oh, udah nggak uptrend nih. Kita jadi tahu cepet tahunya gitu loh, cepet antisipasinya. Oh, ya udah nggak uptrend gitu kan. Berarti skenario paling dekat itu ya sideways misal, sideways range-nya di mana ya? Range-nya anggap aja dari paling atas ke paling bawahnya ini nih, 13.15 sampai atas berapa? 15.40. Oke. Ternyata setelah itu harganya benar sideways. Ya kita tunggu aja ntar kayak gimana jadinya. Breakout 15.40 atau malah breakdown 13.15. Ingat, tren itu bisa berubah dan perubahan tren itu nggak selalu dari uptrend langsung ngepot berubah jadi downtrend ya. Tapi yang jelas ketika ada tanda si tren yang sebelumnya kebentuk itu berakhir, kita harus aware tuh di situ. Kita aware itu maksudnya siap-siap lah ya kalau yang tadinya uptrend, udah nggak uptrend nih. Jadi kita harus siap-siap misalkan strategi-strategi exit dari eh, saham-saham yang udah ada di porto yang lagi floating profit terutama misal kayak gitu ya. Atau yang tujuan belinya untuk trading, stop lossnya disiapin, dipasang, strategi exitnya disiapkan. Seperti itu. Bisa juga nih dari yang tadinya uptrend berubah jadi sideways, jadi uptrend lagi bisa. Dari uptrend berubah jadi sideways, kemudian baru berubah balik arah jadi downtrend bisa. Contoh yang sering saya bahas itu di IHSG. Hmm, oh, yang udah saya mapping bukan sini ya. Sign out dulu lah. Signot. Terus ganti account. Sign in pakai Google yang ini nih. Sebentar ya, sabar. Oke, kita lihat. Oh, yang kebuka grup. Tadi apa saya mau buka komposit. Yang sering saya bahas sih IHSG. IHSG di bulan Oktober tahun lalu ini sering sering saya bahas, sering saya sampaikan. Kenapa? Karena waktu itu sudah saya tandain ya, meskipun zigzag. Yang paling saya ingat itu sudah saya tandain levelnya, level 7530.5559 atau 56 ini udah saya tandain gitu. Jadi maksudnya gini loh, kita anggap misal ini belum kejadian. eh, let's say harga nyampe sini lah, ya ISG-nya nyampe sini ya. Karena kita udah mapping nih, udah bikin struktur mapping struktur marketnya. Jadi kita udah tahu, oh ya ISG masih uptrend loh. Berarti ya oke kita cari-cari posisi buy saham-saham yang lagi terkoreksi kita beli seperti biasa manfaatkan eh, strategi follow trend buat yang lagi cari posisi buat beli nambah posisi saham-saham yang mau diinvest, oke gitu ya. Selama si ISG-nya nggak ke bawah 7546 tutupan. Kenapa nggak ke bawah situ? Kenapa level ini yang saya pilih? Karena level ini adalah titik low validnya.
Low valid maksudnya adalah titik eh, dari struktur eksternalnya ya. Kalau kita atau bahasa kalau kita mengacu ke Dow theory berarti si major trendnya ini batasnya lah, batasnya kalau turun tutup di bawah 7546 strukturnya udah nggak down udah nggak uptrend lagi, udah ada perubahan strukturnya udah nggak uptrend lagi, uptrendnya udah selesai, udahan dan ada kemungkinan jadi downtrend. Ya ada kemungkinan berubah jadi sideways juga. Tapi ternyata dan ternyata bukan tapi dan ternyata setelah itu nah ini nih di tanggal 30 September 2024 ternyata IHSG turun tutup di 7527,929. Memang nggak jauh tutupnya dari 7546 atau 754. Iya bener ya, 7546 ya. Berapa sih? 75 koordinat ya 7546 lah. Nggak jauh di bawah 7546. Tapi tutup di bawah itu. Tutup di bawah titik low valid yang jadi batas. Nah, di sini saya udah udah apa namanya? Udah dikasih tanda lah ya. Kita udah dikasih tanda nih. Oh, berarti si IHSG udah nggak uptrend lagi nih. Uptrendnya udahan. Udahannya itu nextnya kayak gimana? Bisa jadi sideways, bisa jadi berubah jadi downtrend. Yang jelas, ketika IHSG ada naik-naik, setelah dia breakdown low valid, saya nggak pasang eh, apa ya, nggak berani terlalu optimis, bukan bukan nggak berani terlalu optimis, tapi ya realistis aja lah. Selama dia nggak breakout 7910, maka saya anggap ya udah uptrendnya udahan. Kita jadi tadi ada di mode bullish, sekarang jadi mode waspada nih, gitu. Terus selanjutnya, nah sampai sini nih ya, sampai di bulan apa nih Oktober, IHSG kan ada mantul nih, sinyal reboundnya oke nih. Tiga candle terakhir dari tanggal 8 Oktober, 7 Oktober, dan 4 Oktober itu bagus sinyal reboundnya, menandakan IHSG probabilitas menandakan ada probabilitas yang cukup gede untuk rebound. Cuman karena strukturnya udah nggak uptrend, jadi saya nggak yakin dia bisa bikin high baru. Poinnya di situ. Jadi kalau misalnya ada trading, ada strategi-strategi trading, terus kalau misalnya ada target 3 gitu ya, TP123, biasanya kalau udah kondisi kayak gini, saya mencukupkan di target yang TP1 dulu. Mentok-mentok ya target TP2 aja dulu. Gitu. Ya, tujuannya untuk lebih ke ini sih, lebih aman aja. Biar kitanya bisa berpikir realistis gitu. Ya, bukan bisa, tapi harus berpikir realistis dan supaya equity-nya jadi aman. Begitu ceritanya. Ternyata waktu dia naik, dia naik cuma sampai sini nih. Ternyata cuma sampai situ naiknya. Dan di sini ada pullback terakhir itu, ini high berapa nih? 7 760,8 puluh 7763 ini 60 oke. Berarti ini pullback ya. Waktu perjalanan turun tuh dia bikin pullback di sini nih sebagai inducement. Nah, dia naik nih, udah nembus ke atas inducementnya. Oke, berarti low ini adalah low valid. Low ini adalah low valid. Sampai sini kita udah bisa kita tahu kalau si IHSG skenario pertama sideways di range 7444 sampai atasnya itu sampai high yang pernah dibentuk 7900 7910. Selama dia nggak turun, sorry kok 7444 ya. Salah saya. Ini magnetnya nggak nyaut. 7450 sampai atasnya 7910. Selama dia nggak turun dan tutup di bawah 7450 ini. Terus kalau turun tutup di bawah 7450, apa yang terjadi? Berarti ya bearish IHSG-nya ada break structure lanjut breakdown low valid dari struktur eksternalnya. Low dari struktur eksternalnya di breakdown berarti itu tanda kalau dia ngelanjutin downtrend. Artinya apa? Ya kita masuk mode bearish. Terus kalau masuk mode bearish gimana?
Ya kalau bisa short sell ya short sell sih. Tapi kan nggak bisa ya. Nah, ditembus nih. Kalau cuma nembus shadow doang gini, ya udah apa namanya? Masih oke lah, masih nggak apa-apa gitu ya. Tapi ketika si IHSG-nya, nah ini breakdown nih, aduh ini udah, wah nggak enak nih. Udah masuk mode nggak enak nih. Begitu maksudnya. Jadi kita udah punya peta nih. Kita udah punya peta sampai misal kalau kita sampai sekarang lah. Sampai sekarang. Kita langsung menuju ke tanggal terakhir. Nah, oke. Nah sekarang bedain ya. Tanpa kita kayak gini. Nah kayak gini aja. Oke, IHSG trennya gimana? Terus misal ada pertanyaan kayak gitu. IHSG arahnya kemana sih? Uptrend kah? Atau jangan-jangan ini uptrendnya cuman retracement aja. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu tuh kita butuh mapping itu tadi. Kita butuh mapping dari si struktur marketnya itu tadi, struktur dari si trennya itu tadi. Hmm. Hmm. Oke, dari kita cuma lihat kayak gini, kita bandingkan dengan kita lihat, nah udah ada zigzagnya, udah ada tandanya, high valid di sini, 7530 low valid di sini, berarti trading range-nya si IHSG antara 5882 sampai 7530. Selama di dalam range ini, struktur eksternal ya, kita bisa anggap si IHSG-nya oke sideways gitu misalnya. Siapa tahu emang dia sideways bikin range yang makin menyempit nantinya. Atau IHSG mau uptrend nih. Batasnya mana kalau dia udah nggak downtrend gitu ya. Dia dikatakan strukturnya udah nggak downtrend kalau dia si IHSG-nya udah berhasil naik dan tutup di atas 7530. Tapi kan dari April sampai Mei itu dia naik tuh zigzag harganya jelas tuh higher low. Betul, dia naik memang saya setuju. Ini ada uptrend secara definitif ini juga uptrend. Tapi uptrendnya itu eh, tren yang lebih kecil dibandingkan dengan tren yang lebih besar itu. Tren yang lebih kecil yang ada di dalam tren yang lebih besar. Jadi struktur internalnya uptrend sampai kita ngomong sampai tanggal 26 Mei ya. Jadi kalau kita baru replay lagi nih, nah sampai sampai kayak gini itu, oke. Nah sampai begini nih, ini akhir-akhir lo ngasih ini lo-nya di 85,97, ini 88,6. Oh iya akhir-akhir lo berarti benar. Ini udah kita gambar nih ya. Kelihatan nggak sih warnanya kurang tebal ya? Nah, kelihatan ya zigzagnya ya. Zigzag higher low-nya. Ini dibilang uptrend, saya sepakat sekali. Sampai mana batasnya? Batas uptrend ini selesai kalau selama IISG enggak, sorry, batas uptrend ini selesai kalau IISG-nya turun ke bawah 6811,773. Inilah, turun ke bawah 6811 inilah. Terus ini dia bikin outside bar melemah 0,3%. Ya oke, kita masih bisa bilang dari April sampai terakhir ini uptrend, nggak masalah. Ini turun pun hitungannya masih retracement aja dari uptrend yang udah kebentuk nih. Dari swing terakhirnya nih ya. Oke, ada ada harapan apa namanya? Dia kasih harapan nih. Ini gua naik loh. Tapi pertanyaannya dia bisa breakout atau enggak? Ternyata enggak. Malah jadi ini bikin high baru nggak sih? Ini high-nya di 40,08, dia 39,95. Enggak loh. Ternyata highest-nya di sini nih. Oke ya. Ternyata dia jadi double top. Jadi double top dan breakdown neckline. Kita lihat ya. Breakdown neckline. Kemudian tapi belum belum turun ke bawah batas ini kalau batas si uptrendnya selesai atau belum ya. Si 6811 nih. Nyampe sini, ya udah kita bisa bilang aja kalau kita lihat ini emang ada double top, ada peluang turun
Tapi ya selama nggak ke bawah 6800, uptrendnya oke lah kita masih bisa pakai gitu ya. Terus target teoritis dari si double top ini kira-kira ya di sekitaran sini nih, sekitaran level apa? Level kunci dari batas si uptrendnya masih bisa berlaku atau enggak, uptrendnya udahan atau masih kepake gitu ya. Nah, begitu tanggal 23 Juni dia turun ke bawah 6811, udahan nih uptrendnya gitu. Jadi dari zigzag di atas ini kita bisa tarik sini nih. Dengan mudah kita bisa lihat struktur eksternalnya downtrend, struktur internal yang tadinya uptrend udah selesai. Jadi sekarang kita ngapain? Ya sekarang kita kalau trading ya misalnya nih, kalau mau berstrategi ya, berstrategi misalnya mau trading maksudnya, ya tradingnya trading pendek-pendek dulu. Kalau mau nge-swing ya nge-swing, oke nge-swing cari posisi entry yang risikonya kecil, kemudian yang benar-benar ya sinyalnya oke gitu ya, bagus misalnya kayak gitu. Atau incer saham-saham blue chip yang selama ini diincer mau nawar di harga tertentu, ya itu diincer tuh, incer tuh. Kesempatan nih gitu. Jadi dengan kita udah mapping strukturnya, kita udah tahu setidaknya sudah menyelesaikan berapa nih? Beberapa puluh persen pekerjaan analisa atau nge-review market kita nih. Gitu ya. Nah, udah nih ya, udah habis. Jadi kesimpulannya struktur internal uptrendnya udahan, maksudnya udah selesai, dan struktur eksternalnya juga lagi downtrend. Kalau misalnya bisa short sell, ini malah jadi kesempatan untuk nge-short sebenarnya itu. Dan kita lihat ya, kalau kita lihat si IISG-nya bisa nggak kita anggap kita cuma lihat struktur atau ya tren sependek ini nih. Ya bisa kalau kita mengacu ke teori Dow yang di materi apa namanya? Apa namanya? Materi Dow di kemarin tuh kelas yang level basic. Aduh, kok lupa ya. Ya ini bisa, ini tren minornya berarti ya. Ya kita bisa gambarin si strukturnya dari sini ke sini. Kan higher low nih. Terus ini low, high low, low. Terus ini inside pair berarti nggak bikin pullback kan. Berarti low-nya di sini, minor low-nya. Terus dia bikin higher low. Terus ini bikin higher low lagi. Terus dia bikin lower low. Lower high, lower low. Nah, batasnya di mana ini tren minor ini? Kan ini secara definitif kan uptrend ya. Ada high, ada low, ada higher high, ada sorry ada low ada high ada higher low ada higher high secara definitif uptrend iya tapi batasnya mana uptrend ini selesai ya batasnya sini nih 6814 kalau ke bawah 6814 ini ada peluang yang cukup besar dia breakdown low 23 Juni 23 ya 23 Juni lalu dan OTW ke 6500 jadi kalau kita udah mapping nih gampang lihatnya itu tujuannya. Short SSF iya sih. Single stock futures ya. Single stock futures itu buat saya sih saya sih nggak nggak apa namanya nggak transaksi di situ. Tapi monggo aja kalau dicoba. Dan kalau saya lebih pilih bukan posisi kosong terus ya udah saya nge-short aja di situ. Lebih pilih ini sih. Udah ada posisi misalnya BCA kan ada SSF-nya tuh ya. Ada nggak sih? Ada. Sehingga saya ada BCA. BCA nih. BCA misal BCA kan ada SSF-nya. Punya barang nih BCA. Kok lama ya? Nah, punya barang BCA modal di bawah 8.000 misal. Terus ketika di bulan Mei lalu, ini ada sinyal bearish reversal, kemudian ada sinyal pembalikan lah. Dan kebentuknya itu di sekitar area alah, ginilah ya kalau trading view gratisan ya, nggak apa-apa. Masih alhamdulillah terbantu dengan tools ini nih. Oke, ini area support nih, ya, area-area support. Oke, nah.
Ngetes area kok support, sorry, resisten. Ah, support di breakdown jadi resisten, 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 dan ini direspon jadi resisten, ada rejection. Terus nggak mau jual BCA biasanya sih orang yang pengen bukan pengen tapi orang yang beli BCA itu bukan buat di trading sih biasanya sih gitu ya, pengen disimpan. Tapi kalau ini ada peluang turun bisa dimanfaatkan nggak? Ya pakai SSF bisa di hedging. Hedgingnya yang short di SSF. Modalnya kan aduh lupa saya 25% ya kalau saya nggak salah ingat ya. Kan margin margin trading tuh ya 20, cuma butuh modal 25% dari yang dibutuhkan di market yang reguler, yang apa namanya saham biasa di market reguler butuh modal 25% aja buat nge-short si SSF-nya. Terus sampai mana misalnya sampai kita memperkirakan oh ini area beli ini sekitar 8.800 ya udah di apa namanya di istilahnya apa ya saya lupa lagi. Oh modal cuma 10%. Oke. Saya eh, lupa detailnya. Oke, terima kasih. Nah, terus di apa? Di close kontraknya di sini di 8.800-an misalnya. Ya itu sudah mengcover ya. Cuman ada risiko nggak? Ya ada kalau setelah kita nge-short harga sahamnya naik kita tetap ada. Makanya eh, di SSF atau di pokoknya yang kayak gitu lah nge-short sell gitu atau trading terutama yang pakai margin selalu pakai stop loss, selalu pasang strategi exitnya, terutama stop loss. Gitu paling sih. Fitur zigzag yang ada di TradingView bisa dipakai tidak atau memang harus mapping manual? Oh, kalau ini saya mapping manual. Kenapa saya pilih mapping manual? Sebenarnya fitur zigzag sih ngebantu kalau ini ya, ngebantu sekilas kurang lebih gambarnya seperti itu terus adjust lagi aja. Nah, daripada dua kali kayak gitu saya mapping manual aja. Ya, kalau udah terbiasa sih gampang. Kenapa saya pilih mapping manual? Karena kita butuh lihat per satu candlenya. Karena gini ya, si tren itu kan nggak kebentuk ujuk-ujuk major trend emak bedunduk gitu, uptrend langsung naik kan gitu nggak. Tren gede itu ada karena tren yang lebih kecil terbentuk kan kayak gitu kan. Tren major ada karena tren intermediate-nya atau tren jangka menengahnya itu kebentuk dan tren jangka menengah ada karena tren minor atau tren jangka pendeknya itu sudah. Jadi, jadi saya mappingnya dari tren yang paling kecil dulu. Representasinya di candle. Lah, kalau BCA ini contohnya ya, dari bawah nih, ini inside bar. Jadi pullback nggak? Nggak bikin pullback kalau inside bar. Jadi ini inside bar, terus habis itu higher low, terus lower high low low. Berarti puncak di sini, low di sini. Ya udah, dari sini tarik sini. Ini ada low. Terus setelah bikin low sini ada higher low, berarti apa namanya ada zigzag nih. Ini terus dari higher low di sini higher low lagi. Ini lower high lower low, lower high lower low. Inside bar nggak bikin pullback. Digambar kayak gini boleh. Terus ke sini kan. Terus ada outside bar. Nah, atau ngegambarnya saya lebih suka yang gini. Ini terus kayak gini nih. Terus turun ke sini. Terus setelah itu kemana? Baru ke atas ini. Kenapa gitu? Digambar kayak tadi tuh boleh. Yang kayak gini nih, ini boleh, bisa. Tapi saya anggap di sini nih sideways. Nah, untuk mengurangi apa ya bias zigzag-zigzag di dalam sideways, karena sideways itu fase market yang atau fase tren yang paling susah di bukan diidentifikasi, tapi diikuti. Fase tren yang paling susah diikuti. Jadi mending saya pilih saya ilangin aja sidewaysnya gitu. Gini begini. Nah, yang tricky yang outside bar nih. Ini zigzagnya ke sini nih. Setelah outside bar dia naik, berarti dia turun dulu ke sini. Baru naik, ini higher high, inside bar, ini higher high. ah, terus outside bar sih ke sini lagi. Ke sini higher low, pasti ke sini, higher high, inside, lower high, lower low. Oke, berarti ini puncak. Ketemu nih, puncak sini. Nah,
Kalau udah kayak gini kan ketemu nih ya, batas downtrend, ini uptrend nih. Terus batasnya di mana uptrendnya itu udahan. Sebenarnya tujuan kita mapping itu supaya kita bisa tahu batas-batasnya mana. Oke, BCA di tanggal mulai tanggal 19 Mei sih kita udah tahu batas uptrendnya itu di 94 9225. Kalau ke bawah 9225 uptrend jangka tren minornya ini nih itu udahan. Ternyata ditembusnya itu di tanggal 2 Juni. Nah, di tanggal 2 Juni begitu dia turun ke bawah 9225, kita bisa gampang nih tahu kalau uptrendnya udahan. Begitu ceritanya. Ya, terus slide saya mana tadi ya? Oke, ini. Kemudian ya, kenapa pakai smart money konsep? Karena eh, dengan metode apa namanya? Dengan mapping structure market menggunakan dengan mapping market structure menggunakan metode smart money konsep ini analisa teknikal jadi jauh lebih mudah. Kita jadi jauh lebih mudah ngelihat arahnya sih harga ini kemana. Kemudian kenapa juga saya pakai ini? Karena metodenya itu udah baku, aturannya udah baku. Kayak tadi tuh, contoh kayak tadi. Ini ada outside bar nih. Ini nggak ada perdebatan dia high-nya di sini atau di sini, gitu ya. Udah ada aturannya kalau setelah outside bar dia tembusnya ke atas ya udah berarti di titik high yang ini nih, terus turun, terus naik. Terus apa yang terjadi kalau outside bar-nya di atas paling pucuk terus ngepot turun ke bawah ya udah berarti outside bar itu jadi titik paling tinggi. Nah, aturan-aturan untuk gambar zigzagnya itu udah bagus. Untuk gambar struktur si trennya zigzag high low naik turun anak tangganya ini udah baku. Jadi akan sangat memperkecil subjektivitas antara pengguna satu dengan pengguna yang lainnya. Jadi tujuan atau slogan si apa namanya technical analysis speak with the same language itu bisa tercapai gitu. Terus reward rasionya tinggi. Iya, untuk strategi yang follow the trend itu akan memberikan strategi dengan potensi reward yang jauh lebih gede dibandingkan dengan risiko yang ada. Contohnya di saham, hmm, eh, Pegas, Pegas lagi. Tapi emang Pegas sih, udah apa namanya, dapat cuannya beberapa kali di sini sih. Eh, ya, beberapa kali di sini dapat. Nah, si Pegas terakhir itu dapat yang cuan belinya di sini nih. Ini ada jejaknya nih ya. Nah, strateginya gini. Setupnya saya pakai yang mana ya kemarin? Kok lupa? TP 2 1750. Oke. Oh, setupnya saya pakai yang di sub. Sini. Seingat saya gitu. Hmm. Oh, salah. Mana nih? Waktu itu setupnya saya pakai yang ini. Ini bukan sih. Sama aja sih. Mau tarik yang mana aja ketemu targetnya kok. Misalnya kayak gini lah. Tapi waktu itu target saya di sekitar 1840. Oke. eh ini ada struktur bari play lah ya paling enak. Oke. Waktu itu saya bikin strategi si Pegas itu di di tanggal ini nih. Terus
Setupnya oke lah pakai yang ini. Titiknya mana ya? Oh hilang sih. Oh ini. Oke, sip. Nah, sip. Oke ini. Setupnya pakai yang ini ingat. Oke, sip. Ah, di tanggal 14 Mei itu dia rebound. Tapi poinnya bukan situ sih. Yang saya notice pertama adalah ini saham strukturnya masih uptrend. Kenapa? Struktur eksternalnya ya, struktur eksternal yang saya maksud. Kenapa? Memang nih ya, memang tanggal 8 April dia sempat turun ke bawah 14.30. 14.30 ini low valid nih sampai di tanggal ya sampai sebelum kok sampai sih? Sorry. Hmm, oke, begitu begitu di tanggal 27 Februari dia turun ke bawah 15.15. Dia mengkonfirmasi high di 17.25 itu adalah high valid. Otomatis ada trading range. Setelah dia bikin pause, break structure, mengkonfirmasi uptrendnya berlanjut. Jadi zigzagnya itu setelah turun gini ya struktur eksternalnya, dia naik nih sini, gitu kan. Kemudian dia turun nih sini. Ceritanya ceritanya ini ya. Terus dia lanjut turun, lanjut turun, lanjut turun. Masih oke, nggak apa-apa. Lanjut turun nih nggak masalah. Selama dia nggak turun dan tutup di bawah 14.30. Kalau udah turun tutup di bawah 14.30, ini strukturnya udah nggak uptrend. Udah berubah nih. Uptrendnya udahan nih. Struktur eksternal yang uptrend itu udahan. Kemudian ternyata dia sempat tembus ke bawah 14.30. Dan alhamdulillahnya tutupan di atas, nggak di bawah 14.30 lah pokoknya ya. Persis 14.30 pun nggak masalah. Itu berarti masih nggak merubah si struktur. Terus dia lanjut naik, breakout high valid, bikin pause, break structure, berarti dia kasih konfirmasi baru kalau uptrendnya masih lanjut nih. Terus dia turun. Nah, waktu turun ini, saya udah tandain beberapa area. Pertama, di sini nih, ini ada area imbalance. Hijau aja ya. Terus, seginilah. Style, kok background lah. Kemudian di sini ada area resisten lah. Kita bisa bilang resisten di breakout. Kemudian dia jadi support gitu ya. 15.65, 15.60-an. Di sini juga ada area-area demand. Sini. Nah, kemudian di bawah ini ada area gap. Dari setup ini, level pre-entry kebetulan di tengah-tengah atau bersinggungan lah dengan area gapnya itu yaitu di 15.05. Otomatis area paling low risk kalau untuk taruh order beli ya 15.05 dan 14.60 nih. Kemudian ternyata turunnya cuma sampai sini. Dan di tanggal 14 Juni dia kasih sinyal bullish reversal yang bagus. Dari mana saya bilang bisa bagus? Ini juga nanti materi salah satu materi di eh, kelas yang level intermediate ya. Apa namanya? Rejection yang lemah terus yang apa namanya ya oke lah sedengan sama yang strong ini termasuk yang strong dari mana tahunya ya ini ada higher low candle hijaunya bikin higher low terus tutup di atas high candle 1 2 3 gitu ya candle 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 2 hari sebelumnya oke tuh kuat rejectionnya jadi saya putuskan area belinya di ini nih ya udahlah area belinya sini aja ngantri lah di 16.45 dengan stop loss di bawah no, 1.600 ya. Stop lossnya di 15.95.
Dan alhamdulillahnya besoknya samperin terus langsung naik. Targetnya di mana? Saya nargetin dari setup di yang udah kebentuk nih. Nargetin karena ini setup follow the trend, setupnya follow the trend. Jadi oke untuk mentargetkan di atas high high value sebelumnya. Jadi nargetin setelah bikin break structure gitu oke-oke aja. Kebetulan di sini target TP2 dari setup yang udah kebentuk ini ada di 18.30. Ya udah saya targetin di situ. Dem 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 dem. Dapat dan kena TP, terus reward rasionya 1:3, lebih dari 1:3. Jadi rata-rata sih ada kalau kalau apa namanya kita dapat area entry yang oke di struktur yang kita maksudnya kita dapat area entry yang oke itu strategi follow the trendnya kita bisa dapat, risk reward rasionya bisa bagus tuh. Maksudnya kayak gitu. Kemudian karena dia bikin break structure lagi, jadi ceritanya sampai di sini ini strukturnya masih uptrend nih. Karena dia breakout high valid lagi bikin break structure, berarti dia masih uptrend terus 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 terus. Nah, bikin puncak di 18.95. Oke nih. Di sini ada di sini struktur masih uptrend. Kita masih bisa pakai maksudnya selama dia nggak turun dan tutup ke bawah 15.95. Kalau sampai turun tutup ke bawah 15.95, setup ini udah nggak kepake. Saya pilih nggak pakai karena strukturnya udah nggak uptrend. Uptrendnya udahan, entah itu dia mau bikin range sideways atau langsung ngepot berubah jadi downtrend, urusan si market sih. Yang jelas pertama kita tahu adalah uptrendnya udahan dulu aja gitu. Makanya kemarin setelah ini kena TP terus turun lagi ada strategi tegas lagi belinya di 16.45 tapi juga stop lossnya di 15.85 juga tetap. Nah, begitu ini dapat barang, ini habis XD dividen ya, ini XD dividen nih. Terus dapat barang, ternyata besoknya turun malah tutup di bawah 15.95, tutup di berapa? 15.90. Ya udah cut loss. Kenapa? Karena uptrendnya udahan gitu. Ya kita mau ngapain lagi gitu kan? Sebelumnya udah cuan, ini uptrendnya udahan, kita tahu uptrendnya udahan, terus strateginya mengharuskan kita exit duluan, ya exit lah, amankan equity. Toh ini stop lossnya cuman ngurangin cuan yang kemarin didapat aja. Terus sampai sekarang saya masih belum terlalu minat sih ya, karena strukturnya pertama ya masih masih apa namanya downtrend. Cuman di sini sih ada setup nggak? Oh belum, ini close di garisin aja lah. Nah, nah kalau yang urusan setup kayak tadi tarif Vibonya itu ada di kelas advance, kelas apa namanya? Yang terakhir itu kita bahas strategi Vibo cuan. Gitu ya. Nah, strategi ini si apa namanya metode smart money concept ini efeknya bisa sangat membantu. Efeknya kita bisa terbantu sekali. Kita bisa gampang lihat market. Kita bisa combine juga ke strategi yang lainnya. Misalnya Bapak Ibu sudah punya strategi sendiri yang fit dengan masing-masing eh, investor atau trader. Ditambah ditambah dengan mappingan atau ditambah dengan kita udah pegang cara atau mappingan dari si struktur market ini bisa lebih powerful karena kita udah pegang nih, ini arahnya kemana ya? Arahnya, oh naik nih, strategi kita bisa lebih fit and proper lagi itu strategi yang kita punya masing-masing. Misal mau di-combine ya, masih mau di-combine sendiri tuh bisa lebih oke lagi harusnya setelah kita gabungin dengan struktur yang pas. Misal biasa kita
Strategi belinya itu kalau lagi merah kan ada tuh ya, beli merah jualnya pas hijau. Nah, kapan dipakai? Ya waktu dia turunnya itu sifatnya masih korektif atau masih retracement. Uptrendnya belum selesai. Kalau uptrendnya udah selesai, udah nembus batasnya tadi tuh, udah dibatasin kan ya, udah digambar nembus batasnya. Ya udah, jangan dipakai dulu sementara. Kan enak tuh. Jadi lebih tahu kapan oke kita gas pakai nih. Terus kapan kita oke santai dulu. Terus misalnya biasanya punya strategi buy and hold nge-swing yang agak lama santai. Saya lebih cocok yang kayak gitu. Nah, carinya yang kayak gimana? Carinya ya yang apa namanya? Cari yang strukturnya oke, minimal kalau misalnya strukturnya itu downtrend dia naik sudah apa ya? Sudah kasih tanda kalau downtrendnya itu selesai. Terus kemudian ada setup yang saya pengen baru bikin strategi tradingnya dan dijalanin begitu. Terus kalau misalnya buy and hold nge-swing gitu biasanya apa namanya? Biasanya beli terus disimpan agak lama. Ternyata strukturnya lagi downtrend nih atau uptrendnya baru aja selesai nih. Ya udah, jangan langsung buru-buru dibeli dulu, nggak perlu FOMO dulu. Kita petain dulu tuh area-area mana yang jadi area-area demand-nya, area-area supportnya, area yang memungkinkan untuk jadi area belinya, area high probability untuk entry-nya gitu. Strateginya ini detail karena kita mappingnya lihat dari mulai dari satu candlenya itu, mulai dilihat per candlenya. Nah, efek apa ya? Efek yang kita kita rasakan lihat market jadi gampang itu buntut dari kedetailan yang apa ya? Yang dilakukan yang dijalani gitu ya. Jadi konsekuensinya kita butuh ketelitian eh, lebih nih, apalagi buat yang baru-baru coba. Cuman butuh ketelitian aja, butuh butuh lebih teliti lah ya. Dan ya belajarnya mesti serius karena kalau nggak serius percuma dong. Kemudian hal yang perlu dilakukan jelas sih mappingnya. Dari tadi saya bahas mapping struktur buat tahu arahnya yang jelas yang perlu dilakukan adalah mapping. Dari di di dalam mapping itu apa aja yang dilakukan? Yang pertama jelas kita mapping strukturnya supaya kita tahu arahnya kemana, kompasnya ini kemana loh. Kita biar pegang kompas nih nggak buta arah gitu. Kemudian setelah kita pegang kompasnya, kita cari pos-posnya. Lagi musim gunung sih ya. Jadi jadi kita cari area-area POI-nya, point of interest, area-area supply and demand. Kalau sudah terbiasa pakai area support resisten, silahkan digabungkan. Boleh cari area supportnya atau cari area support resistennya di mana. Kemudian yang berikutnya cari atau tunggu sinyal reversalnya. Ya, reversalnya kita pantau tuh kuat, lemah atau biasa-biasa aja. Terus kejadiannya di mana kalau ada sinyal bullish reversal atau ada sinyal reversalnya? Di area-area POI kah atau di luar itu? Begitu. Ya. Nah, semua itu semua itu maksudnya itu semua materi detail per materinya kita akan pelajari semuanya di kelas workshop hybrid kampus cuan level intermediate atau kelas cuan-cuan ya. Workshopnya ini penyampaian materinya 2 hari, tanggal 8 dan 10 Juli 2025 via Zoom meeting. Dan ada kelas tatap muka atau offline kelasnya tanggal 12 Juli ini hari Sabtu, full day nih. Full day maksudnya dari jam 9 sampai apa? Sampai jam 16 ya, 16 jam 4 sore. Begitu. Kemudian info atau ya jadwal lengkapnya kelas cuan-cuan dan kelas yang intermediate dan kelas yang advance itu bisa dilihat di event.cuancommunity.com event.cuancommunity.com. Wah, ini saya salah ketik. Iya bener sih. Kurang, kurang bukan salah. Slash kampus cuan.
Nah, di sini. Ini jadwalnya, terus harga normalnya sih segini ya. Tenang aja. Sekarang masih masuk fase atau masa early bird kok sampai besok. Early bird diskon 20%, terus kalau udah jadi nasabah ada diskon lagi plus 20% lagi. Terus buat yang ikutan eh, ini apa namanya? Preview kelas hari ini terus daftar ya maksimal besok itu dapat cashback ke RDN Pintraku ya. Itu sebesar 100.000. Nah, kalau mau daftar, klik aja daftar. Ini. Di websitenya, semua kelasnya ada di kelas mana kampus Cuan. Nah, ada satu, dua, tiga yang newbie Cuan udah ya kemarin. Tinggal dua kelas nih yang belum, Cuan-Cuan dan Cuan Maksimal. Kalau merasa sudah punya strategi nih, terus saya mau gabungkan dengan cara mapping struktur, cara bikin petanya, cara punya kompasnya, silakan ikut yang cuan-cuan tok boleh. Kalau yang cuan maksimal itu misalnya kita belum punya strategi yang pas buat kita gitu ya. Di sini selain bahas apa namanya tadi si smart money konsepnya, ada juga bahas si Fibo cuan. Ya strategi Fibo cuannya itu yang tadi saya kasih lihat tarik-tarik pakai Fibonya itu situ. Nah ini eh, buat yang misalnya sibuk dengan urusan lain selain nggak bisa pokoknya nggak bisa full ngawasin market gitu ya selama jam market kan juga kebetulan bukan kebetulan ya memang jam office hour gitu ya jadi nggak bisa ngawasin market terus masih mencari strategi yang kira-kira pas buat kita buat masing-masing ya silakan pilih yang cuan maksimal boleh pilih kelas cuan maksimal atau kelas yang advance boleh begitu detail materinya tinggal klik sini aja ini ada semuanya dijelasin di sini. Ya, terus apa lagi nih? Nah, ya udah. Jadi kesimpulannya adalah sebelum kita trading atau sebelum kita bikin strategi, ya ada baiknya mapping strukturnya dulu lah, mapping struktur marketnya dulu biar nggak buta arah. Tujuannya itu biar nggak buta arah, biar kita bisa tahu nih ini trennya kemana, naik kah, turun kah, atau baru aja udahan nih tren yang sebelumnya kebentuk, gitu ya. Kemudian tandai area-area beli jualnya, tandai area-area POI-nya, area-area point of interest-nya, area-area hyper probability untuk taruh order beli atau order jual untuk take profit atau misalnya mau short sell. Karena strategi ini, cara ini, metode ini nggak cuma bisa dipakai di saham ya karena memang awalnya awal populernya di forex ya. Terus kita riset bareng-bareng ada adjustment dikit terus di riset di saham kemudian ternyata works ya bisa dipakai juga begitu. Yang ketiga jelas sih selalu bikin trading plan dulu kemudian jalanin trading plannya supaya apa supaya nggak baperan supaya kita bisa berpikir realistis karena terutama di market yang lagi kurang enak kayak sekarang ya berpikir realistis itu akan sangat membantu eh, kondisi atau ya kondisi portofolio lah akan sangat membantu gemukin portofolio. Kenapa? Karena beli itu gampang, jualan yang paling susah. Jualan posisi profit itu aja susah kok. Kadang kita ngarep masih jangan-jangan masih bisa naik. Ternyata balik arah. Ngepot. Terus kalau misalnya lagi minus, ntar dijual eh, apa namanya? Tiwas jual rugi apa sih ya bahasa Indonesia ya? Ternyata balik nih. Ternyata bisa tuh jual minimal PEP gitu ya. Dari yang tadinya rugi PEP dikit lagi lah. Apa namanya kasih cuan-cuan dikit lah pasti ada aja yang kayak gitu makanya trading plan itu untuk menghilangkan faktor eh, manusianya sebenarnya faktor faktor apa ya faktor emosinya faktor emosionalnya jadi ketika ada salah atau ada cut loss atau ada stop loss yang kena itu yang disalahin trading plannya kenapa nih ada trading plan kayak gini nih
Misal udah bikin checklist nih ya, ada checklist yang kelewatnya nih. Kalau emang udah sesuai semua, ada apa lagi nih? Ada isu apa? Misalnya ada sentimen apa gitu ya, baru cek di situ. Itulah. Nah, kalau misalnya pengen nanya-nanya lebih lanjut, boleh kontak Telegram saya di ini ya, di Telegram cari aja Evan YH, E-nya gede, YH-nya gede. Terus kalau mau WA ini nomor saya 081-nya 4 kali 90169 gitu. Terus mau tahu lebih lanjut tentang apa namanya? Cuan community apa aja atau mau open account Pintraku Sekuritas bisa juga kunjungi cuancommunity.com, cuancommunity.com. Sebentar. Nah, ini dia. Cuancommunity.com. Nah, di sini ada semua, Ji. Maksudnya ada semua. Kalau mau ke landing page workshop series Kampus Cuan bisa klik yang paling atas. Mau daftar pre-kelas Kampus Cuan, ini bisa. Berarti sisa yang besok tanggal berapa ya? Tuh lupa lagi. Ntar ya, lihat tanggalan. Pre-kelasnya berarti ntar sisa yang tanggal ini kan tanggal 8, tanggal 23 ya. Seingat saya 23 dah. Iya, ya situlah. Tanggal 23 apa? Juli. Ada pre-kelas lagi. Kemudian mau open account Pintraku Sekuritas tinggal diklik ini aja. Pakai pakai handphone tapi ya. Pakai handphone tinggal pilih akun reguler atau syariah dan seterusnya. Isi formnya gitu. Supaya ntar kalau daftar eh, apa kelasnya dapat cashback. Jadi buat yang belum punya account di Pintraku Sekuritas buka dulu nggak masalah. Itu. Oke, sudah. Segitu dulu kali dari saya. Hmm, hmm, oke, sip. Nggak ada requestan? Nggak ada ya? Udah jam 8.59 juga. Oke, sekian dulu sih preview kelas hari ini. Saya stop dulu recordingnya. Recording stop.